harus bertemu dengan Haryambang. Benar. Kita harus tahu apa yang sebenarnya terjadi sampai raksasa itu disebut sebagai anak. Ibunda pasti tahu kebodohanku ini. Ibu pasti marah gara-gara aku. Semuanya dikacau. Itu pasti Sungwanara dan teman-temannya. Pasti mereka akan membuat oner di cara ini. Aku harus melawan mereka. Lepaskan kami! Bukan! Aku tahu. Kalian pasti datang ke sini untuk membunuh Lem. Kalian memang pengkhianat. Tidak, Kakang. Kami datang kemari bukan untuk itu. Kami datang kemari untuk menjelaskan pada Kakang Prabu bahwa aku tidak pernah punya anak raksasa. Anakku hanya satu, yaitu Haryambanga. Bukan itu yang aku dengar. Haryambanga mengatakan pada Kanda Prabu kalau ibunya mempunyai anak satu lagi. Prajurit! Jebloskan mereka ke penjara! Baik. Ayo. Cepat! Cepat. Kanda Prabu! Lepaskan kami. Kamu harus tenang, Bang. Kamu harus tenang. Aku tidak jadi raksasa lagi. Sekarang, aku harus cepat kembali ke istana. Akhirnya kedua buronan istana itu tertangkap. Tapi biar bagaimanapun Irmantara adalah adikku dan Panggrahi adalah istrinya. Tapi di mata keadilan dan hukum, mereka tetap penjahat istana. Dengan kejadian ini, kita harus merayakannya. Ampun Ayahanda. Apa yang Ayahanda rayakan? Tertangkapnya buronan istana, Irmantara dan Panggrahi. Aduh, kasihan sekali Haryambanga.
Pasti dia sedih ibunya menjadi buronan. Ampun Ayahanda. Di mana Ayahanda menemukan mereka? Tadi pagi mereka datang ke istana sebagai penyusup. Penyusup. Jangan-jangan tadi pagi aku menyerang ibunda. Aku memanggil Tumenggung Ciwanara untuk datang ke istana Sundagaluh. Ada beberapa hal penting yang harus dibicarakan. Prajurit, tolong katakan pada Gusti Prabu, aku akan menghadap padamu. Baik, Tumenggung. Laksanakan tugas, Tuan. Aku punya rencana. Sebaiknya sekarang kau pergi ke sana bersama para warga. Lalu bilang kalau Pradas Bahu akan menyerang Kadipaten Karangkamulyan malam ini juga. Wah, usul yang bagus, Tuan. Dan malam ini juga aku akan menguasai Karangkamulyan kembali. Dengar semuanya. Aku baru saja bertemu dengan Pradas Bahu. Ada apa itu teh? Tidak tahu Sasanti. Ayo coba kita lihat. Aku mendengar kalau Pradas Bahu akan menyerang Kadipaten dengan jelmaan harimau. Harimau. Itu. Kalau begitu buktikan dulu ucapanmu tadi. Buat jelata, aku akan membuktikannya. Sasanti. Cakraunggu, bau darah. Dia pasti terluka. Kenapa kau? Tolong kami Tuhan. Kami dihajar oleh Bawanara dan Bayuni. Tenanglah. Nanti malam kita semua akan balas dendam. Terima kasih Tuhan. Iya, Tuan.
Baik. Permisi Tuan. Anakmu itu si Cium hebat, masih sangat muda, sudah dipercaya untuk menjadi tumenggung di wilayah itu oleh warganya. Iya, Ki. Aku juga sangat senang sekali. Wayah harimau. Harimau ini yang akan memakan ibunya Cium. Waduh, celaka. Aku tidak bisa bertarung dengan mereka saat aku menyamar sebagai ibunya Cium. Aku bisa dibunuh oleh mereka di sini. Sial, kenapa mereka mengejarku terus? Peri hitam. Tunggu. Aku bingung. Mengapa ibunya Cium menyamar jadi peri hitam? Iya, Cakra. Apa jangan-jangan ibunya Cium itu adalah peri hitam? Lalu, untuk apa peri hitam menyamar seperti ibunya Cium? Kita harus cari tahu. Karena aku punya urusan dengan Cium Wanara. Asal kalian tahu, aku ingin membunuh Cium Wanara. Ternyata tujuan dia sama dengan kita. Tapi sebelum itu, aku harus mengambil permata emas dan juga perak, serta batu hitam dari tangan Cium Wanara. Izinkan aku untuk menolongmu. Baik, Tapi bukan itu saja. Harimau itu akan menolongmu juga. Dan aku akan memberitahumu kalau harimau itu adalah jelmaan Garbapati. apa benar kamu adalah Garbapati? Bagus sekali. Kalau begitu, kita harus bekerja sama untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Tapi, kalian harus bisa merahasiakan kebenaran. Kalau penyamaranku sebagai Puspita, aku adalah
Maafkan aku, Ibu. Tadi aku keceplosan ngomong. Kalau begitu, kamu harus mengaku pada Barmawijaya atas kebohonganmu itu. Jika aku bilang begitu, pasti Ayahanda akan bertanya kepadaku, apa kebenaran? Jika begitu, aku akan ngomong dengan Ayahanda. Akulah raksasa sebenarnya. Dan karena ibuku seorang raksasa. Tidak, itu tidak boleh kamu lakukan. Ya, benar. Ya sudah, biarkan Barmawijaya menerima kebohonganmu. Kalau kamu bukan raksasa itu Haryambanga, melainkan raksasa itu adalah anak dari ibumu sendiri. Baiklah, Paman. Sekarang kamu harus bebaskan kami, Bang. Baik, Ibunda. Tetapi, aku harus keluar dahulu, supaya aku bisa berubah menjadi raksasa. Untuk apa Paman melakukan itu? Supaya kamu marah, Bangga. Ada raksasa!
Jelaskan padaku. Kenapa kau mengambil wilayah Kadipaten Bumi Galang? Sebenarnya hamba tidak mau Gusti Prabu. Tapi hamba kasihan melihat warga-warga yang menderita. Itu bukan urusanmu, Ciong. Kadipaten Bumi Galangan sudah mempunyai temenggung sendiri. Kamu tidak boleh ikut campur urusan kadipaten lain. Hentikan, Bang! Aku yang akan bicara. Ciu, jelaskan apa yang terjadi di sana. Warga-warga di sana sangat menderita dan kelaparan. Mereka tertindas karena mereka pajaknya sangat tinggi. Bahkan dari mereka semua, ada yang telah mati kelaparan. Aku tidak bisa tinggal diam. Itu bohong, Gusti Prabu. Jika itu terjadi, kenapa tidak ada penduduk yang mengadu kepada istana? Ciu, sebelum kau bertindak, kenapa kau tidak melaporkan ke istana? Bukannya hamba tidak mau Gusti Prabu, tapi jalan menuju ke sini memakan waktu yang sangat lama. Dan mungkin warga menambah menderita. Dengan pertemuan ini, hamba akan mengundurkan diri. Tapi dengan satu syarat. Kamu tidak berhak mengajukan syarat apapun. Karena Bumi Galengan adalah kadipatenku. Wiratan, jaga bicaramu di hadapan. Ciu, katakan apa syarat? Hamba akan mengundurkan diri jika Tumenggung Wiratana mengundurkan diri dari jabatan. Itu tidak mungkin. Sebuah kadipaten harus dipimpin oleh seorang tumenggung. Baiklah, biarkan keluarga saja yang akan memilih siapa yang akan menjadi tumenggung yang lebih baik. Cukup! Masalah ini begitu pelik bagiku. Ciu, kau bersalah. Kau harus menarik pasukan dari wilayah Kadipaten Bumi Galang. Maaf, Kanda Prabu. Tapi bagaimana dengan masalah yang ada di Kadipaten Bumi Galengan? Kita harus memikirkan nasib rakyat. Kita selesaikan itu nanti. Yang paling penting sekarang, Ciyung harus menarik pasukannya dalam 2 hari. Bila tidak, istana akan menyerang pasukan. Kamu sedikit lagi akan hancur. Aku tidak takut kehancuran. Yang penting, aku sudah melakukan kebenaran. Tunggu, Ciung. Aku rindu denganmu. Pangeran. Pangeran. Aku sangat rindu padamu. Sudah lama kita tidak bertemu. Lebih baik kamu main saja dengan anjing bola itu daripada kamu menjadi tumenggung. Hentikan, Pangeran. Seharusnya kamu meminta maaf pada Lemur karena dia adalah kakakmu sendiri. Lepaskan, Ciung. Lepaskan. Kurang ajar kamu. Hah? Bahaya. Tanduku keluar. Aneh sekali dia. Kenapa tiba-tiba dia kabur? Ada-ada saja dia. Adik yang sangat aneh.
Kenapa aku harus kesini? Kenapa aku harus menjadi anak raksasa? Apa yang kita tunggu selama ini, sebentar lagi akan terjadi. Iya. Ciung Wanara sebentar lagi akan dibunuh oleh Dharma Wijaya. Tapi sampai kapan aku harus menjadi pelayan Aki Tua Kenta itu? Bang Renyep, bersabarlah. Setelah Ciung mati dan Tumenggung tua itu berkuasa, kita bisa dengan mudah akan membunuhnya. Cium, Bibi dengar kamu dipanggil ke istana. Iya, ada masalah apa, Cium? Kadipaten ini, Gusti Prabu memerintahkanku untuk mencabut pasukanku dari bumi Galengan. Kalau tidak, kita akan diserang. Cium, lebih baik kita mematuhi perintah Gusti Prabu. Ya, Cium, jangan sampai kita dianggap pemberontak. Tidak, aku tidak akan menarik satu orang pun pasukanku dari bumi Galengan. Keputusan kamu ini sangat berbahaya, Cium. Akan terjadi perang besar dan kita semua bisa mati. Kalau aku menarik pasukanku, bagaimana dengan nasib warga? Mereka akan menderita di bawah kekuasaan Wiratanu. Jadi, kau akan bertahan di sini? Iya, demi kebaikan semua rakyat. Ciong sudah mengambil keputusan. Dia akan berperang melawan istana demi mempertahankan Kadipaten Bumi Galengan. Benar-benar bodoh anak itu. Ya, memang. Dari awal aku memang tidak setuju kalau Cium menjadi Tumenggung di Kadipaten. Lihat saja, dia mengambil keputusan yang gila. Kadipaten kecil ingin melawan istana yang memiliki pasukan begitu banyak. Benar-benar tindakan yang sangat bodoh. Ini harus dihentikan. Itu sama saja menggunakan pasukan Kadipaten Karangkamulya untuk memberontak. Benar. Masalah ini tidak boleh diperpanjang sampai Kadipaten kita. Jangan-jangan pihak istana akan melenyapkan Karangkamulyan. Apapun yang terjadi, aku tidak setuju bila pasukan Kadipaten digunakan untuk menyerang pasukan istana. Kalau Bibi Rukmini ingin melawannya, sudah, lawan saja sendiri. Aku harus bisa memanfaatkan semua ini dengan sebaik-baiknya. Iya, aku akan bicara pada Cium dan memaksa dia untuk tidak berperang melawan pasukan istana. Terima kasih, Puspita. Aku hanya tidak ingin terjadi apa-apa dengan Cium. Karena ini adalah masalah sangat besar sekali. Aku mengerti. Aku sudah mengambil keputusanku sendiri. Cium, kamu sudah setuju kan menarik pasukanmu dari Kadipaten Bumi Galengan? Tidak, Bu. Aku akan tetap di sana. Siapapun yang menindas warga yang tidak mempunyai dosa, itu adalah musuhku, termasuk istana. Cium, jangan kamu gila. Kamu ini adalah calon menantuku. Aku tidak ingin terjadi apa-apa dengan kamu. Cium, kamu juga adalah putra ibu. Kalau kamu masih menganggap aku adalah ibumu, cepat tarik pasukanmu sekarang juga. Mohon maaf, Ibu dan Kanjeng. Kalau untuk keadilan, aku harus melawan siapapun. Karena keadilan dan kebenaran harus aku bela. Meskipun dengan darah sekalipun. Ingat, Cium. Pasukan yang kamu gunakan itu adalah pasukan Karangkamulyan. Kalau sampai terjadi peperangan, itu akan merembet ke kadipatenku. Dan dengar, Cium. Pasukan Karangkamulya hanya berperang untuk melindungi daerahnya sendiri, bukan daerah orang lain. Aku setuju dengan pendapat kalian. Baik, aku tidak akan menggunakan pasukan Karangkamulyan. Bagus. Kalau begitu, tarik kembali pasukan Karangkamulyan dari Bumi Galengan. Dan jangan lupa, sampaikan kepada Gusti Prabu kalau kamu
akan menyerahkan kembali Kadipaten Bumi Galengan. Kalau masalah itu, aku tidak bisa. Aku akan Kenapa mereka tidak juga datang? Sebentar lagi gelap. Dan aku begitu lapar.
Aku yang menyantap daging manusia. Garbapati, aku membawa berita bagus untukmu. Berita apa? Saat ini, Ciung dan teman-temannya sedang pergi menuju rumah Rukmini. Dan ini adalah saat yang bagus di mana kita bisa menguasai Kadipaten Karangmulia. Berita bagus, bukan? Tidak. Aku sedang tidak memikirkan itu. Aku sekarang sedang memikirkan bagaimana caranya aku bisa makan daging manusia untuk santapan makan malamku. Lalu, bagaimana dengan rencana kita untuk menguasai Kadipaten Karangmulia? Setelah aku makan, baru aku akan merebut kadipaten itu. Baiklah, aku bisa membantumu untuk mendapatkan makan malam. Bagaimana? Bagaimana caranya? Cepat beritahu aku. Tenang dulu. Santapanmu ada di rumah Ciu. Di sana ada kakek dan neneknya Ciu. Aku akan membuat mereka pingsan. Dan setelah itu, terserah padamu bagaimana caramu memangsa mereka. Aku suka dengan itu. Aki, ini aku buatkan makanan yang enak sekali buat Aki. Wah ya. Terima kasih, Bu Sita. Tidak biasanya dia baik seperti ini. Aki? Aki kenapa diam saja? Ayo dicicipi, Ki. Rasanya ini enak sekali loh, Ki. Oh, ya. Sudah lama aku tidak makan makanan kesukaanku itu. Nanti kalau Aki mau lagi, ambil di dapur ya, Ki. Oh, iya. Sedapnya. Wah ya. Enak sekali ini pisangnya. Sekali ada makanan. Enak sekali. Apa yang terjadi? Aku harus segera pergi sebelum terjadi sesuatu di sini. Enak sekali. Aki, sudah habis pisangnya? Aki tidak merasa pusing? Aku tahu sekarang. Jangan-jangan dia mencampurkan sesuatu di dalam pisang ini. Wah. Sedap. Tetapi rasanya rasa mual-mual. Akhirnya dia pingsan juga. Rencanaku berhasil. Dia akan jadi santapan harimau itu. Kepalaku sakit. Aduh.
Aduh, aku kuat lagi. Hentikan! Dia bukan mangsamu. Masuklah. Mangsamu ada di rumah itu. Jedang. Puspita. Sial. Aku tertangkap basah. Ternyata dugaanku benar. Sejak dulu aku sudah yakin kamu seorang wanita penipu, hanya mempermainkan perasaan Siung. Aki, tenang dulu. Aku bisa menjelaskan semuanya, Aki. Sudah usah, sudah jelas. Kamu punya hubungan dengan laki-laki yang tidak jelas itu. Kamu tidak pantas menjadi ibunya. Aku harus membuat Cium tidak melakukan perang. Dia tunangan. Seharusnya dia mendengarkan ucapanku. Dari kemarin kamu belum makan. Ayo makan. Aku tidak lapar, Sasanti. Kamu pasti sedang memikirkan perang yang akan terjadi dengan Sunda Galuh ya? Sebenarnya aku tidak ingin ada peperangan, tapi aku tidak bisa tinggal diam. Kalau kamu sudah yakin apa yang kamu lakukan itu benar, kamu tidak boleh ragu dan cemas. Karena tugas seorang ksatria adalah membela kebenaran. Terima kasih. Ksatria juga butuh tenaga untuk berlatih dan berpikir. Jadi, kamu harus makan. Cium! Ayo. Cium tidak boleh makan dari tangan siapapun, kecuali aku. Ayo. Sini, ibarat, sini. Maaf, Ayu. Aku tidak sengaja. Jadi, kamu jangan keterlaluan seperti itu. Apapun yang terjadi pada Cium, aku akan membalas dengan kepada kamu. Sasanti. Sebentar lagi kamu akan pulih. Cium, kenapa Ayu Kendari bisa menyerang Sasanti? Sebenarnya apa yang terjadi? Tadi, Sasanti sedang memberiku makan. Dan tiba-tiba, Ayu Kendari datang ke sini. Sepertinya dia cemburu. Memangnya kenapa Ayu Kendari cemburu? Dia mengira kalau aku suka dengan Sasanti. Ayu Kendari suka berlebihan. Sasanti memberi makan Cium. Itu adalah hal yang wajar. Ayu Kendari selalu saja membuat masalah.
Sasanti, kamu sabar ya. Ayu Kendari itu memang kurang baik sifatnya. Iya, Bi. Kanda, aku ingin bicara. Tentang Ciu. Iya, Kanda. Ada apa? Aku sangat mengenal baik Ciwanara. Dan dia tidak mungkin menentang istana kecuali ada sesuatu yang tidak adil menurut dia. Aku mengerti Po Haji. Penyelesaian dari masalah ini adalah membawa Ciung keluar dari Kadipaten Bumi Galengan. Baru kita mencari penyelesaiannya. Bukan menyelesaikan masalah dengan keberadaan Ciung di sana. Lemu, tolong sampaikan surat ini untuk Ciung. Kita harus membantunya. Dan bilang pada Ciung, ibu akan menemuinya di hutan. Baik, Ibu. Aku berangkat sekarang. Pangeran, apa kabarmu? Ciung, kau jangan menghormat seperti ini. Kita kan sahabat. Apa yang kamu bawa? Ini surat dari ibuku untukmu. Cium, kita harus bertemu di hutan. Ikuti Lemu. Dia akan membawamu kepadaku. Pangeran, Bibi Ratu ingin bertemu denganku. Sekarang, ayo tunjukkan jalannya. Cium! Bibi, Cium! Bibi baik-baik saja kan? Bibi sangat rindu padamu, Cium. Aku merasakan yang sama seperti Bibi. Tapi kenapa kamu terlihat sangat letih? Apakah karena peperangan itu kamu jadi letih? Sedikit, Bi. Apapun itu, aku harus menghadapinya. Bibi juga cemas dengan hal itu, Cium. Bibi sudah berusaha supaya Kanda Prabu menghentikan peperangan itu, tapi tidak berhasil. Cium, tolong hentikan semua ini. Kebenaran. Kamu seperti seorang kesatria sejati yang berdarah biru. Iya, Ciung bicara seperti seorang raja besar. Pasukan sudah siap. Ampun Paduka Prabu, semua pasukan sudah galuh, sudah siap menanti perintah Paduka Prabu. Begitu juga dengan Temenggung Wiratanu dan semua anak buahnya siap menunggu perintah Paduka juga. Bagus. Kuperintahkan kalian segera berangkat dan menyerang pasukan Ciung Wanara. Baik, Gusti Prabu. Maaf Ayahanda. Izinkan aku untuk memimpin pasukan Sunda Galuh. Suatu kebanggaan bagiku juga. Aku diberikan kesempatan untuk melakukan ini. Dan aku yakin, aku pasti bisa mengalahkan Ciung Wanara. Baik. Aku perintahkan kau untuk memimpin pasukan. Terima kasih Ayahanda. Aku janji, aku tidak akan mengecewakan Ayahanda. Prajurit, ayo. Burung Cium,
Kamu aku tugaskan untuk mengawasi jalan masuk pasukan istana. Awasi kedatangan mereka. Dan kamu jago. Aku tugaskan kamu membuat lubang di seluruh jalan kadipaten ini untuk pasukan istana. Pasukan, apakah kalian mengerti tugas kalian? Mengerti, Kanjeng. Kalau begitu, kerjakan tugas kalian sekarang. Apakah pasukan istana sudah mendekat? Bersiaplah! Sebentar lagi, pasukan istana akan datang. Cepat perintahkan pasukan untuk segera menyerang.
Cium? Itu dia Cium. Cium, terima kasih. Bibi Ratu harus berterima kasih pada Bibi Peri. Karena permata ini milik Bibi Peri. Di mana permata itu? Apa? Permata itu hilang, Cium. Maaf, Bibi Peri. Aku tidak sengaja. Bukan permata itu yang aku pikirkan. Tapi kamu, Cium. Kamu tidak akan bisa membesar tanpa permata itu. Kita harus mencari permata itu. Pasti jatuh sekitar sini.